buku bacaan kita, yaitu Musim Gugur Pahala karya Ustaz Zahir Al-Nakabawi yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Syarifuddin Abdullah Ta'ala. Kepada para jemaah diharapkan mendengarkan apa yang beliau sampaikan, semoga ilmu yang kita cari pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kelak kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Ustaz Syarifuddin tempat menunggu kami persilakan bila tafadhal masykur wa ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza wa subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk syukur kita seolah kesempatan yang Allah berikan untuk kita gunakan untuk meningkatkan keimanan, karena iman itulah yang akan menjadi teman di alam kubur kita dan kunci untuk menjadi penduduk surganya. Dengan dibacakan ayat-ayat, imannya akan semakin bertambah-tambah. Sekarang buku yang ada, kita masuk halaman yang ke-21. Temanya tentang lancang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya menukil firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surah Al-Hujurat 2 pertama. Kepada pembaca dipersilahkan. Sudah. Menukil dua ayat pertama dari surah Al-Hujurat yang tadi sudah dibacakan. Yang terjemahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, yakin tanpa keraguan tentang Allah dan siap melaksanakan kewajibannya. Definisi iman sudah terlalu sering kita sampaikan, dan kita memang wajib hafal supaya tahu apa itu iman. Karena pendefinisian iman banyak antara ahlus sunnah dan bukan. Makanya yang kita ambil adalah yang berdasarkan sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedudukan Allah, bahwa Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya.
dikenali nama-namanya yang kita nggak bisa menghitung dan memang tidak diberitahukan karena terlalu banyak. Yang dikenalkan ada 55. Kita ulang, 99. Yang dikenalkan ada 99. Tapi itu bukan pembatasan. Ketika ditelaah akan semakin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia melihat tentang dirinya akan terbatas. Makanya akhirnya manusia menggantungkan nasib kepada Allah. Makanya siap beribadah dengan penuh dengan harap-harap cemas. Yang itu semua diyakini di hati, diikrarkan oleh lisan, diwujudkan dengan amal ketaatan, dan iman butuh ditingkatkan karena bisa meningkat, dan iman dijaga dari menurunnya karena memang bisa turun. Itu definisi dari iman, enggak sama dengan definisi Khawarij. Hanya 4 saja, yaitu keyakinan di hati, ikrar lisan, terwujudkan amal ketaatan, dan hanya 1 tingkat, harus sempurna. Dan hanya 1 tingkatan, yaitu harus sempurna. Ternoda 1 dosa besar walau bukan syirik, sudah dikatakan kafir murtad neraka selama-lamanya. Semata tidak masuk kepada kelompoknya sudah kafir. Semata tidak baiat kepada imamnya kafir. Semata tidak ikut kepada kelompok kajiannya selalu dicurigai. Dan bahasa yang semisal sampai Nabi SAW pun juga jadi korban. Akhirnya Utsman pun juga dikafirkan, akhirnya diberontak. Ali pun juga dikafirkan, juga mereka berusaha untuk membunuhnya dan berhasil. Itu semua merupakan pemikiran Khawarij. Ketika mendefinisikan iman hanya 4 unsur saja. Termasuk di sana juga ada pendefinisian dari orang-orang Murji'ah yang mengirja, memisah antara keyakinan dan ketaatan. Bila hati sudah yakin walau tidak ada amalan itu dikatakan sudah sempurna. Itu jelas kesesatannya. Mana mungkin orang itu yakin kalau nasi itu sebab kenyang, hanya yakin saja itu sudah kenyang. Sudah kenyang belum? Kamu yakin ya nasi itu ada kandungan karbohidratnya? Iya. Itu penyebab penang? Iya. Yakin ya? Yakin. Warek. Sudah kenyang belum? Hanya keyakinan saja. Dan seterusnya. Lalu panggilan ya ayyuhalladzina merupakan panggilan kasih sayang. Makanya supaya orang menyambut di sana ada kebaikan kita diberitahu supaya bisa meraih dengan sempurna, ada bahaya kita diwaspadakan supaya segera menjauh sehingga betul-betul mendapatkan keselamatan. Di sini ada arahan yang sangat penting. Ya Allah bimbingan kepada kita di dalam menata sikap yang lisan akan menjadi monitor apa bentuk sikap itu. Yaitu la tuqaddimu, kalian jangan mendahului, jangan berjalan duluan, baina yadayillahi, di depan Allah. Allah belum berjalan kamu sudah jalan duluan, enggak boleh. Wa rasulnya juga di depan rasulnya, rasul belum berjalan kamu sudah jalan duluan. Berarti jalanmu mendahului Allah dan rasul. Allah yang memiliki hukum, rasul yang menjelaskannya. Allah belum menetapkan, rasul belum menyampaikan, kamu sudah jalan duluan. Kamu berbuat berdasarkan apa? Itu tidak boleh. Kehalalan apa ya Allah halalkan, keharaman apa ya Allah haramkan.
Allah Rasul belum mengharamkan, kamu kok sudah mengharamkan, berdasarkan apa? Apa yang diharamkan Rasul itu juga diharamkan Allah, karena Rasul hanya membacakan entah wahyu yang tertulis pada Quran atau dalam bentuk sunnah. Karena dijamin memang Nabi tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Rasul mengharamkan binatang berkuku tajam, bertaring dari binatang buas. Kenapa kamu kok menghalalkan? Ujung-ujungnya kucing halal dimakan, anjing halal dimakan, ular halal dimakan. Itu contoh orang yang berbuat mendahului Allah, mendahului Rasul, yang pada judul ini buku yang ada namanya lancang. Itu hukumnya enggak diperbolehkan. Diperintahkan wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, jaga dirimu jangan sampai terkena murka Allah, maka carilah ilmu. Jangan melangkah duluan kecuali kamu sudah punya ilmu. Bila tidak, kamu nanti terkena murka dan siksa Allah. Makanya carilah ilmu, taatilah dengan penuh harap, larangannya jauhi dengan penuh kecemasan. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ucapanmu didengar, diketahui, nanti akan dihisab. Allah mengulang, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u, kalian jangan meninggikan aswatakum, suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Sudah pernah kita simpulkan, suara keras itu boleh satu untuk adzan, dua untuk semisal khutbah, ketiga semisal panglima perang menggerakkan pasukannya dengan lantang. Itu diantaranya suara keras. Bila tidak untuk seperti itu, bicara dekat secukupnya. Dan juga punya makna, suaramu melebihi suara Allah dan Rasul, artinya Allah Rasul belum bersuara menetapkan hukum, kamu sudah bersuara dulu. Sehingga suaramu melebihi Allah dan Rasul, ini juga memiliki makna lancang juga. Wala tajaru lahu bil qauli, bila kamu bicara dengan Rasul jangan kamu keraskan, sebagai satu bentuk adab penghormatan. Kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kerasnya sebagian kamu untuk sebagian yang lain. Karena kamu bergaul dengan sesama yang setara, enggak sama. Kamu bergaul dengan Rasul sebagai guru, maka butuh adab. Dengan kau rendahkan suara yang sopan. Bila tidak, resikonya antah batu amalukum, amalmu nanti akan hapus. Nah, ini gara-gara suara bisa menghapuskan amal ya. Itu suara yang lancang, bikin hukum sendiri nanti ujung-ujungnya. Itu penghapus dari amalan. Wa antum la tasurun, sementara kamu tidak mengetahuinya. Berikutnya halaman 22. Maksud dari jangan mendahului Allah dan Rasulnya adalah tidak boleh mendahului dalam menetapkan hukum. Itu bisa diberikan garis bawah. Enggak boleh mendahului dalam menetapkan hukum. Allah belum menetapkan, Allah Rasul belum menetapkan, seseorang sudah menetapkan duluan, berarti gawi dewi, tidak boleh. Sebab penetapan hukum adalah hak mutlak milik Allah Ta'ala. Tidak diperbolehkan kepada seorang pun tanpa izinnya. Bukan izin, dipakai dzal, bukan z. Lisan kita supaya pakai lisan huruf Al-Quran, bukan wakil yang tidak mewakili.
Termasuk juga dalam larangan ini yaitu mendahulukan perkataan serta pendapat manusia daripada ucapan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketetapan dari Nabi itu mutlak. Makanya imam mazhab yang 4 diantaranya mereka mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Bila hadis itu sahih, itulah jalan yang kutempuh. Tidak ada jalan yang lain. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini terdapat larangan keras mendahulukan ucapan atau pendapat orang lain di atas ucapan dawuh sabda Nabi SAW dengan hadis-hadisnya. Apabila telah jelas ucapan beliau, maka wajib mengikutinya. Ada hadis sahih, wajib mengikutinya. Jangan dimentahkan, itu kan sunnah. Pol-polnya dari Nabi itu kelasnya apa? Sunnah. Yang punya mana sukarela, mau ya silakan, enggak ya silahkan. Betul ya? Lek betul, nanti syahadat Muhammad Rasulullah, lek gelem ya muni ya, ra gelem ya rasah muni gitu ya. Terus ngono ki nabimu sapa? Didadekne nabi ya oleh, ora ya oleh gitu ya. Kok nelongso banget nasibnya. Lalu di mana wa atiullah wa ati rasul? Taatilah Allah, taatilah Rasul itu di mana ayat itu? Bila yang dibawa oleh Nabi itu bersifat sukarela, kedudukan Nabi sukarela. Mana perintah Allah? Wa atiullah wa atiur rasul. Berarti ngelancangi Nabi sama dengan ngelancangi kepada Allah. Man ato'ani faqad atau Allah. Nah begitu, siapa yang taat kepada saya berarti taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Itu hadis sahih. Apabila telah jelas ucapan beliau, maka wajib untuk mengikutinya, mengedepankannya dari ucapan siapa saja selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila larangan ini dilanggar, maka konsekuensinya, resikonya, dampaknya adalah terhapusnya pahala amal kebahagiaan, amal kebaikan. Bahaya kan? Bahaya itu resikonya. Tetapi mesti ini adalah hal yang berbahaya. Kenyataannya ada banyak di antara manusia yang mendahulukan ucapan manusia daripada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kondisi mereka ngerti, tapi banyak yang melanggar. Kenapa kok begitu? Mahalnya hidayah taufik. Mahalnya hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Kemampuan menerapkan ilmu akhirnya mendapatkan hasil. Itu hidayah taufik. Apa hidayah taufik? Kemampuan menerapkan ilmu sehingga mendapatkan hasil. Dan ini tidak banyak. Di mana di antara manusia sudah banyak yang tahu perempuan bila keluar rumah harus nutup aurat, tahu kan? Ini berapa banyak yang tidak mempraktekannya. Akhirnya di luar rumah telanjang kepala, bahkan pakai baju tidak standar, banyak kan? Banyak. Entah itu orang biasa atau orang yang terpandang. Itu banyak yang seperti itu. Kenapa? Lawang sudah tahu kok enggak melaksanakan. Jawabnya tidak mendapatkan hidayah taufik. Ini bahaya sekali. Dan itu memang sangat mahal. Dan itu contohnya sangat banyak sekali yang seperti itu. Sangat banyak sekali contoh seperti itu. Sudah tahu tapi dilanggar. Dan ini penyakit yang membahayakan. Apa? Fasik. Apa fasik? Keluar dari ketaatan. Dan ini penyakit yang menggerogoti ahli kitab tempo dulu. Mereka dikenal sebagai gudang ilmu, tapi kenapa kok hancur? Jawabnya fasik. Makanya Allah berpesan
wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Kamu jangan seperti orang ahli kitab tempo dulu. Telah lama waktu yang mereka jalani, ternyata hati mereka hanya semakin keras. Kenapa? Ibaratnya makanan digodok gak empuk-empuk, karena ada pengawetnya. Apa pengawetnya? Kalau ikan jadi watos, busuk, digodok pangkah atos, dilumuri pakai apa? Formalin ya. Dilumuri pakai formalin, pangkah atos ra kena dipangan malah kenyal. Sebagai pengawet jenazah gitu loh ya. Enggak membusuk badannya, pengawet jenazah di formalin. Apa itu formalinnya? Menyebabkan hati itu keras. Jawabnya penyakit fasik. Sudah tahu hukum, tidak berusaha taat, tidak berdoa, tidak beristighfar, tetapi dia membiarkan dengan terlena sehingga hatinya keras, sehingga ilmu tidak menggugah untuk beramal, hanya pengetahuan saja. Wah, ini sangat banyak sekali. Ini penyakit yang sangat bahaya sekali. Itu penyakit fasik. Sangat bahaya sekali penyakit fasik. Ya, kita perhatikan. Sekarang kita lihat apa contoh manusia mengedepankan ucapan seseorang sehingga meninggalkan ketetapan dari Allah, ketetapan Rasul. Kita ambil sebuah contoh, yaitu berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Mahram atau muhrim? Mahram. Haruma, mahram itu masdar. Muhrim itu isim fa'il dari akhroma, itu orang yang berikhram, yang bermanasik haji. Ini jangan salah baca. Itu maknanya beda dengan orang yang bukan mahram. Artinya laki perempuan dari orang asing, andaikan menikah boleh. Orang asing andaikan menikah boleh, itu namanya bukan mahram. Itu katanya jabat tangan dengan mereka itu boleh. Padahal ini sesuatu yang telah diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan bacakan dalilnya. La ayyut ana sungguh andekan ditusuk fi ra'si ahadikum pada kepala satu di antara kamu bi makhitin dengan jarum min hadid dari besi. Gimana rasanya kepala ditusuk jarum besi? Wong kadang enek kukule ketika disisir katut rasane mak cekrek, nah gitu lah ya. Pernah kepalanya ada kukulnya, disisir, gimana rasanya? Suwakit. Itu barang nempel hanya dijalankan saja, ditusuk. Loh, nanti malah bisa mengena ke batok kepala. Nusuknya kuat, mancep, loh lebih bahaya kan namanya ditusuk. Lebih keras kalau begitu. Itu ternyata khairun masih lebih baik lahu untuk dia min daripada ayyam masa dia menyentuh imra'atan pada perempuan la takhillu lahu yang tidak halal. Makanya ngati ini resiko salaman yang tidak dibenarkan. Ini hadisnya adalah sahih riwayat Imam Tabrani. Nomor 5045. Ini ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laki perempuan sudah dewasa yang bukan mahramnya sebatas sentuhan kulit semisal salaman itu sudah seperti itu. Andaikan kepala ditusuk dengan besi,
itu masih lebih ringan daripada sentuhan. Loh, lebih ringannya berarti dia itu lebih berat dengan berapa kali? Nah, ini kita tidak tahu. Lalu dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram, walaupun untuk kasus baiat. Nanti mengambil janji setia kepada para sahabat, mereka siap untuk sami'na wa ata'na. Kalau laki-laki itu sambil jabat tangan. Tapi kepada perempuan gak pakai jabatan tapi pakai ucapan saja. Ketika ada perempuan yang mengajaknya untuk jabat tangan, kami akan berbaiat kepadamu sebagaimana laki-laki berbaiat, mereka mengulurkan tangan. Apa kata Nabi SAW? Silahkan baca. Ini sesungguhnya saya la usafihun nisa, tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ini hadisnya sahih, rawah Ahmad. Ini wahyu. Nabi enggak bicara dari hawa nafsu. Bila ditanya enggak tahu, Nabi itu hanya diam. Lalu turun wahyu. Sampai ketika minta pada Jibril, kenapa sih engkau kok enggak bersering datang kepada kami? Jibril pun juga menjawab, turunku diperintah. Kalau kami enggak diperintah, kami tidak bisa leluasa naik turun. Nah begitu. Nabi juga sama. Ya seperti itu. Itu sangat jelas sekali. Keterangan Nabi SAW, saya tidak jabat tangan dengan perempuan. Artinya ya bukan mahram. Kita menyaksikan ada orang yang tahu dan sudah mendengar hadis-hadis ini, dan dia pun paham hukumnya, namun dia tetap melakukannya berdalih dengan perkataan ulama, ustadz atau tokoh yang mengatakan selama tidak menimbulkan fitnah maka tidak mengapa. Wah, ini ada dalil baru ya. Ini ada dalil baru ini ya. Jabat tangan laki perempuan selagi tidak ada fitnahnya, tidak apa-apa. Ini dalil baru. Rawahu siapa ini? Rawahu kiai, rawahu ulama, rawahu ustadz, rawahu khotib, itu loh ya. Dan seterusnya. Ini jelas sangat bahaya sekali. Kenapa hadisnya jelas? Ternyata dimentahkan oleh ucapan seseorang. Siapa dia? Derajatmu itu apa? Kok sampai bisa membuat hukum yang seperti itu, yang jelas bertabrakan dengan hukum Allah, hukum Rasulnya. Mana syahadatmu Muhammadur Rasulullah? Apa konsekuensi ikrar kita wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Apa konsekuensinya? Satu, mengilmu ilmu yang diajarkan Nabi. Itu konsekuensi pertama, kita bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Nomor dua, menerima berita yang disampaikan oleh Nabi walaupun kadang akal gak gaduk. Apa contohnya? Akal gak gaduk tapi berita itu hak. Ketebalan selembar langit itu bila ada mampu yang menembus butuh waktu berapa? 500 tahun. Siapa yang mampu? Dan seterusnya. Ini kayaknya akal kita nggak gaduk yang seperti itu. Tapi ini sahih, ya sudah kita terima. Dan yang kedua, nomor tiga, melaksanakan perintah Nabi. Karena dalilnya jelas, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintah ambil, Rasul larang jauhi. Nomor empat, menjauhi apa yang dilarang Rasul dengan dalil di atas. Yang kelima, tidak boleh beramal apabila tidak ada dalilnya, karena contoh itu berada pada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu contoh yang baik, dan tidak ada jalan kecuali jalannya Rasul. Jalan surga itu hanya satu, hanya jalannya Rasul. Ketika manusia cari Nabi Adam gak bisa, cari Nabi Nuh gak bisa, cari Nabi Ibrahim gak bisa,
Cari Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa, semuanya itu malu. Hanya Nabi kita saja akhirnya mengadu kepada Allah, ya Allah umatku, ya Allah umatku, baru diizinkan. Ini menunjukkan satu-satunya syafaat terbesar hanya milik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah diizinkan dan tiba saatnya. Nggak ada Nabi yang lain dari syafaat yang paling besar ini. Dan semua Nabi, semua Rasul di bawah bendera Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Itu tadi contoh fatwa orang yang mengatasnamakan ustadz, ulama, khotib. Ditanya tentang hukum jabat tangan, jawabnya selama tidak menimbulkan fitnah itu tidak mengapa. Ini jelas ucapan yang sangat mencelakakan dirinya dan juga orang lain. Maka orang seperti itu harus segera bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, maka pahala amal ibadahnya akan terhapus tanpa ia sadari, karena ia telah mendahulukan ucapan manusia daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayol ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, itu satu tema yang kita kaji pada malam hari ini. Untuk lebih memudahkan pembahasan, saya memiliki ada 8 nomor rangkuman. Hendak dicatat, dipersilahkan nomor 1. Salah satu nama Allah adalah Al-Alim. Salah satu nama Allah adalah Al-Alim, sebagaimana di Al-Baqarah 32. Innaka antal alimul hakim. Innama anta al-alim al-hakim. Apa salah satu nama Allah? Al-Alim, zat yang maha tahu. Itu nomor 1. Tahu yang sudah terjadi, tahu yang sedang terjadi, tahu yang akan terjadi secara global maupun terperinci. Itu nomor 1. Nomor 2, manusia lahir tidak punya ilmu. Nomor 2, manusia lahir tidak punya ilmu, sebagaimana ada pada surah An-Nahl 78. An-Nahl itu nomor urutnya yang ke-16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butun ummatakum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu. Waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Siapa lahir sudah pinter? Kita dulu ketika lahir kelingan ya, sudah tahu 5 tambah 5 10. Nah, kita gak ingat. Ini kalau kita menggali memori kita, apa sesuatu yang paling mengesankan pertama kali ketika bisa berpikir, jijal dieling-eling apa? Kalau saya rodok ngiling-ngiling itu ketika kenangan masih kecil yang sampai sekarang masih ingat, rodok nakal dihukum oleh orang tua cemplung nih kolam. Tapi gak kedelep terus memang gak dicekel wae, wis njawurit-njerit kakar-karuan wisan. Umur berapa? Cek digendong boke umur berapa lah ya? Itu jelas lahir gak punya ilmu. Nomor 3, tanpa ilmu dan pengajaran Allah pasti sesat. Itu nomor 3, tanpa ilmu dan pengajaran Allah pasti sesat. Sebagaimana di surah Duha yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah memberimu hidayah. Itu tanpa ilmu dan pengajaran dari Allah, itu sesat. Dalilnya jelas pada surah Ad-Duha ayat yang ke-7, sudah kita hafal. Itu nomor 3. Nomor 4, seperti apapun pintarnya makhluk,
seperti apapun pintarnya makhluk, maka ilmunya tetap sedikit. Seperti apapun pintarnya makhluk, maka ilmunya tetap sedikit, bagaimana Allah sebutkan di surah Al-Isra ke-85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi dari ilmu kecuali hanya sedikit. Hanya sedikit sekali. Ini kasusnya Nabi SAW ditanya masalah ruh. Jawab, itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmu tentang itu sedikit. Roh termasuk perkara gaib. Dan yang gaibnya itu lebih banyak lagi. Makanya pengetahuan kita itu sedikit. Kalau Allah nggak memberitahu, kita tidak tahu. Selama ini kita hidup tak ada rohnya. Siapa yang bisa membongkar teka-teki roh kita selama ini? Nggak ada yang bisa membongkar. Nah begitu. Itu sedikit sekali. Itu tadi, seperti apapun pintarnya makhluk, ilmunya tetap sangat sedikit. Nomor 5, karena sedikitnya ilmu, mereka sering berpikir terbalik. Karena sedikitnya ilmu, mereka sering berpikir terbalik. Sebagaimana di Al-Baqarah ayat yang ke-216. Wa asa an taqra'u syai'an fahuwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa an taqra'u wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu malah baik. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu suka itu malah berpotensi buruk. Kamu tidak tahu, Allah itu yang tahu. Orang ketika diajak terjun ke medan perang langsung takut enggak? Yang teringat apa? Senjata tajam, mengerikan, setor nyawa, mati. Bojone dadi rondo, anaknya dadi yatim, hartanya diwaris. Apalagi istri sing paling cantik dipek uang, wiyah kono. Dan seterusnya. Saya ngaku malah sorak-sorak, kapok matek bongko bojomu tak pek ngono lho ya. Berangkat ditangisi oleh anak istrinya, ya. Kenapa? Soalnya itu setor mati, setor nyawa. Padahal pahala syahid itu luar biasa. Itu contoh sesuatu yang dipandang buruk tapi kenyataannya baik. Demikian juga bisa jadi apa yang kamu sangka baik ternyata malah buruk. Ini kira-kira orang yang miskin tahu orang sugih gitu kira-kira indah enggak? Ya, wong miskin, orang sugih sekali, kira-kira kesannya indah enggak? Betulkah wong sugih kuwi ayem? Stres. Lek pengen gak stres, sedekahno nganti entek gak stres nanti. Lek gak disedekahne stres. Gak bisa tidur. Allah mengatakan sanu'adzibum biha fil hayatid dunya, akan saya siksa mereka dengan hartanya. Sapa contohnya? Korun, Fir'aun, ya. Istrinya Abu Lahab yang dengan perhiasannya digunakan membantu suami untuk mensukseskan kekafirannya, nanti diganti dengan fi jidiyah hablun mim masad, lehernya ada tali dari serabut yang menganga merah. Jadi perhiasan indah nanti diganti api yang membakar. Punya unta enggak sedekah, nanti untanya dijajar-jajarkan, orangnya dibaringkan, untanya datang kakinya menginjak-injak. Ini kira-kira kepala manusia didek nggae sikile unta kira-kira gimana? Cokot
Nanti bisa tertelan ini kepala ini, musuh melawan mulutnya onta. Bila punya emas perak enggak dizakati, nanti diwujudkan setrika dipanggang di atas jahanam. Itu akan bagian wajahnya, punggungnya, lambungnya. Loh, mana itu enaknya? Akan dapat siksa. Tapi katanya orang memandang itu indah. Dan seterusnya, padahal nanti hisabnya sangat berat. Itu contoh yang diduga baik tapi bisa berisiko buruk. Ini menunjukkan manusia dengan keterbatasan ilmu itu sering banyak yang berpikir terbalik. Itu tadi nomor 5, nomor 6. Maka dari itu, bila Allah membuat keputusan, manusia harus tunduk, tidak boleh pilih-pilih. Maka daripada itu, bila Allah bikin keputusan, kewajiban manusia hanya tunduk, tidak boleh pilih-pilih. Itu nanti akhirnya kita digiring ke sana. Maka daripada itu, bila Allah bikin keputusan, tugas manusia hanya tunduk, tidak boleh pilih-pilih. Fungsi akal untuk memahami. Bila sudah paham, contohnya sudah benar, tinggal praktek beramal dengan sami'na wa ata'na mastata'na, sebagaimana Allah sebutkan di Al-Ahzab ayat yang ke-36. Al-Ahzab 36, Al-Ahzab itu nomornya 33 ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak ada alasan untuk mukmin yang laki maupun perempuan. Ketika Allah bikin keputusan, ketika Rasul bikin keputusan, mereka itu masih pilih-pilih, tidak boleh sama sekali. Yang ada hanya apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa? Ya karena kedangkalan manusia. Itu tadi nomor 6. Nomor 7. Orang yang melancangi Allah dan Rasul. Orang yang melancangi Allah dan Rasul bila tidak tobat maka amalnya batal. Orang yang melancangi Allah dan Rasul bila tidak tobat maka amalnya batal, sebagaimana di surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Sebagaimana ada di surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Tadi sudah kita baca berulang, kita terjemahkan, kita sampaikan keterangannya. Dan terakhir ke-8, contoh sikap lancang. Nomor 8, contoh sikap lancang. Titik 2, Rasul SAW mengharamkan jabat tangan laki-laki dan perempuan asing. Ini contoh sikap lancang. Rasul mengharamkan jabat tangan laki-laki perempuan asing. Seseorang membolehkan dengan alasan asal tidak terjatuh pada fitnah. Dengan alasan asal tidak terjatuh pada fitnah. Maka orang itu sudah terkena fitnah sebelum jabat tangan. Maka orang itu sudah terkena fitnah sebelum jabat tangan. Sebagaimana di surah An-Nur 63. Sebagaimana di surah An-Nur 63. Titik. Saya ulang, contoh sikap lancang.
Rasul SAW mengharamkan jabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Gak oleh. Seseorang membolehkan dengan alasan asal tidak terjatuh pada fitnah. Maka orang yang ngomong seperti itu sudah jatuh pada fitnah sebelum jabat tangan. Artinya belum dipukul sudah KO, ya. Belum dipukul sudah KO. Dipukul tambah memet gitu loh ya. Sekarang kita baca apa isi surah An-Nur yang ke-63. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim. Falyahdhar, maka harus waspada. Alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, menyelisihi, an amri, dari keputusan Allah. Wong-wong sing menyelisih keputusan termasuk orang yang lancang tadi, supaya waspada. Kenapa? Antusibum, akan menimpa kepada mereka fitnatun, fitnah. Au yusibum, atau akan menimpa kepada mereka adzabun alim, siksa yang menyakitkan. Sampai akhir itu pada surah An-Nur. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka siksa yang menyakitkan. Jadi orang mengeluarkan fatwa itu sudah jatuh pada fitnah. Oleh laki perempuan jabat tangan dari orang asing asalkan tidak timbul fitnah, itu belum jabat tangan sudah hancur. Bila fatwanya diambil, tambah hancur. Orang melaksanakan, tambah hancur. Yang ikut jumlahnya sangat banyak, lebih hancur. Berapa kali kehancurannya? Dia ngomong sudah salah karena membuat fatwa palsu, bertabrakan dengan Allah dan Rasul. Itu sudah salah fatwanya. Ketika dikerjakan, akan terus tambah dosa sejumlah orang yang menerima fatwanya. Karena man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayang kosa min wizrihim syai'au kama qala Nabi SAW. Siapa di dalam Islam ini sudah jelas hukum, ternyata dia bikin terobosan sendiri, mempelopori kepelaporan yang salah, dia dapat dosa ditambah dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Loh, bahaya sekali kan? Itu fatwa saja sudah salah, padahal mereka itu belum sampai jabat tangan dan seterusnya. Alhamdulillah selesai satu tema yang kita kaji malam hari ini tentang di antara amal yang bisa membatalkan pahala adalah sikap lancang. Semoga Allah menjaga lisan kita dan Allah membimbing kita dengan menggunakan akal memahami hukum Allah. Setelah itu kita tunduk, tidak membuat sikap yang dilarang, nanti resikonya akan hapus amal pahala yang kita kerjakan. Ada tanggapan? Dipersilahkan. Ini ada selembar kertas. Apa hukum memakan buaya laut dan kelelawar? Setahu saya kelelawar itu ambune prengus, gak enak ya ambune. Itu sering gig. Gig itu apa? Ya jijik, rasanya repata enak. Sementara yang Allah halalkan itu yang lezat-lezat. Wa qulu hani'am mari'a. Kalau memang gig ya jangan. Mungkin yang jadi syubhat kelelawar itu apa? Jenis burung, makannya apa? Buah-buahan.
Ya, secara umum kriteria sebagai barang yang punya tanda-tanda haram itu saya belum jumpa. Berarti kembali kepada hukum asal itu mubah. Bila kenyataan konsumsi rasanya penguk atau apa membuat gig, ya jangan, nanti makan malah mutah-mutah. Tentunya itu bersifat relatif. Sementara kita dimudahkan lauk yang lezat-lezat. Apa? Pitik potong. Banyak kan? Telur. Ketika ayam murah ngono kae, ayam gowede mek 7.000, wah. Sidene enggak usah makan nasi, pitik tok wae. Ya murah loh ya. Adapun buaya laut, bila itu buaya kecemplung laut ya panggah gak oleh lah ya. Nah, sekarang kita kembali kepada klasifikasi. Ikan laut itu buaya masuk enggak? Bila memiliki ciri-ciri, ya harus dihindari. Kalau pemahaman saya dulu, pokoknya barang kuwi lek kecemplung kali kuwi oleh. Alasannya kaya kelas iwak, engko badang-badang kecemplung kali malah oleh lah ya. Ya enggak dibenarkan. Ya selama ini tangkapan pelaut kayaknya yang banyak dijual di masyarakat kok buaya laut belum saya jumpa. Di mana? Di tempat wisata jualan buaya laut saya belum jumpa kayaknya. Makanya kita ndak usah cari sing angel-angel. Sing gampang-gampang itu jumlahnya sangat banyak. Ya sudahlah. Sering ulama ditanya gitu, real apa ndak? Bila nggak real ndak usah saja. Sehingga nanti nggak merepotkan. Apa hukum seseorang muadzin adzan di suatu masjid akan tetapi muadzin tersebut sholat di masjid yang lain karena udzur tertentu? Ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Nek kono orang nek muadzin biasanya suwi adzan nek kono tebarku kok ereneo. Adzan nek kene sing nek kono kok wakilno sapa? Saya kira itu boleh-boleh saja karena keluarnya dari masjid bukan untuk lari tapi ada kepentingan. Tapi kayaknya yang kayak begitu kok juga merepotkan juga. Ya, sesekali itu bersifat mungkin tapi menjadi sebuah ketetapan yang juga sulit. Standarnya adalah siapa-siapa yang menjadi takmir bertanggung jawab. Ojo takmir mek jenengi tapi enggak ada prakteknya. Itu pemimpin akan ada hisabnya. Kamu kan jadi takmir, pemakmur masjid sebagai pengurus apapun jabatanmu, mana buktimu? Apanya sebatas genep-genep tulisan tembok gitu saja. Gimana nanti kamu menghadapi hisab? Sampai mencari muadzin saja nganti cari jemputan dari sana sini. Adzan nek kon baru naik kene. Terus untuk apa dia membangun masjid bila enggak mampu untuk memakmurkannya? Ini sebuah keanehan. Nah daripada itu, ini termasuk soal yang enggak perlu untuk dijawab, tetapi anjuran saja supaya setiap takmir bertanggung jawab. Kamu nanti akan dihisab. Itu mandat kamu sebagai apa? Takmir. Mana bentuk kerjamu? Memakmurkan masjid. Bagaimana cara menyikapi orang yang masih takut meninggalkan tradisi sesat pada masyarakat karena dia takut kalau meninggalkan akan dimusuhi oleh masyarakat. Nabi kita pertama kali dapat wahyu yang bisa dibilang takut berat sampai menggigil, sampai minta kepada keluarganya, zammiluni, dassiruni, selimuti saya. Itu ketika diajak konsultasi kepada Warokoh oleh istrinya, itu dikatakan ternyata yang datang kepada kami itu Namus, yaitu Jibril yang dulu menurunkan kitab kepada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Tidak kusangka ternyata Nabi yang dijanjikan telah terutus kamu orangnya. Duhai sekira masa-masamu kamu dimusuhi umat, sementara saya masih hidup muda belia, kamu pasti akan saya tolong.
Apa pertanyaan Nabi SAW? Awahum mukhrijiyya, apa mereka akan mengusir saya? Jawabnya, gak mungkin orang membawa semisal yang kamu bawa, kok gak dimusuhi? Gak mungkin. Artinya apa? Mesti dimusuhi. Makanya sikap orang beriman, la yakhafuna wala laumata laim, gak takut celahnya orang yang mencela. Walam yakhsha illallah, nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah saja. Makanya kita memiliki ilmu, beramal, berdakwah, siap menanggung resiko. Nggak boleh mandek gara-gara ada ancaman. Ya jelas nggak boleh ini. Cara menyikapinya bagaimana? Cara menyikapinya ya kita supaya terus terang. Ketemu bapaknya, ibunya, matur yang baik, ngapunten Pak, ngapunten Bu, jelaskan prinsipnya. Keparengong kula badhe matur. Selama saya belajar ternyata mendapatkan ilmu. Ada hukum agama yang banyak tersembunyi ketika dipraktekkan dianggap aneh oleh masyarakat. Dan seterusnya. Maka daripada itu saya punya azm. Cara beragamaku sebagaimana ilmu, apabila nanti berbenturan kepada masyarakat, mohon maaf apabila kami memiliki langkah yang Bapak Ibu tidak menerima dan seterusnya. Jelaskan baik-baik, jelaskan sikap itu dan seterusnya. Itu mesti mendapatkan yang seperti itu. Makanya caranya mensikapinya adalah jelaskan kepada orang lain prinsip kita. Setelah kita jelaskan prinsip kita, mereka tahu kita tingkatan akhlak kita. Setelah kita berakidah tauhid, menegakkan sholat, perbagusi hubungan dengan orang tua, puaskan keduniaannya, selagi enggak bertabrakan dengan hukum Allah, puaskan keduniaannya. Tapi bila maksiat jangan. Matur dengan baik-baik bila maksiat, untuk mengatakan tidak. Tapi matur dengan baik kepada masyarakat supaya supel pada perkara-perkara sosial yang mubah, lewat menyapa, senyum, tetangganya sibuk, bantu, kita punya apa, senang memberi dan sebagainya. Nah, perbanyak sedekah. Insyaallah akhlak kita nanti akan mengurangi kebencian mereka. Dan mereka nanti akan bisa dikurangi apabila kita memiliki akhlak yang mulia, sosial yang baik, senang membantu. Makanya jadilah pekerja keras, senang sedekah pada perkara-perkara yang mubah. Itu sikap yang harus kita miliki. Dan bagaimana menukar uang kuno dengan uang modern yang nominalnya uang modern lebih tinggi. Transaksi uang itu bila sejenis rupiah dengan rupiah, rupee dengan rupee, dolar dengan dolar, euro dengan euro, ringgit dengan ringgit, itu syaratnya adalah pertama kontan, yang kedua harus senilai. Pertama kontan, kedua harus senilai. Walaupun senilai tapi itu bertempo, itu riba. Karena nilai itu bisa mengalami fluktuasi, naik, turun, itu bisa per detik. Perubahan nilai mata uang itu. Maka itu ada syarat tunai dan senilai. Bila ada kelebihan itu riba. Dan seterusnya. Bila uang kuno itu juga masih berlaku punya nilai sama, ya sama. Tapi bila uang kuno itu hanya kertas sudah dinyatakan enggak berlaku, ya enggak berlaku. Kesimpulannya nanti mengganti logam dengan uang itu nanti hukumnya adalah jual beli uang dengan kertas, jual beli uang dengan logam. Itu apabila salah satu mata uangnya sudah enggak berlaku. Tapi bila masih berlaku, hanya cetakannya saja yang satu baru, yang satu kuno, maka nanti berlaku hukum itu senilai dan harus kontan. Tapi apabila barang itu yang dicari itu adalah sejarahnya kunonya, itu bukan jual beli uang tapi jual beli sejarah. Misalnya kopiah saya ini harganya berapa kira-kira?
Anyari ya paling 10.000 punjule didik. Gara-gara yang memakai itu saya, kayaknya harganya menjadi 1 miliar gitu ya. Iki jane padha to sirah ya. Dipangan tumo ya padha wae, ra dekramasi padha gatel ya. Kok bedane rega ki apa nile ya. Nanti menceli didik diterokne katanya itu berharga mahal. Ketika sudah dilelang itu bisa 1 miliar. Saya khawatir itu hanya sebatas permainan melekoto wong wae. Termasuk tatabul asar, mengais-ngais tradisi lama, nanti bisa terjadi kuludus, nanti malah merusak akidah. Sudah uangnya rusak, akidahnya rusak, ada kuludus. Dianggap itu mengandung berkah. Kenapa sampai semahal itu? Itu kandungannya itu apa? Kan ada berkahnya kan. Merusak akidah nanti malah resikonya. Malah jadi rusak. Kesyirikan ya memang mengais-ngais benda kuno seperti itu. Katanya itu ada sejarahnya. Lama-lama mengandung berkah. Ini bahaya, nggak boleh yang seperti itu. Apa pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena hadis wasakata anasya'a rahmatan lakum? Bukan. Jadi bila ada pertanyaan nggak dijawab, ini dasarnya bukan dalil ini, tetapi orang yang beriman anil lagwi mu'ridun, dari perkara yang sia-sia berpaling. Makanya tanya itu memang untuk cari ilmu, bukan tanya menghina, bukan tanya menjajaki, bukan tanya mengingkari. Tanya yang dijawab itu tanya untuk cari ilmu. Jadi apabila ada pertanyaan tidak dijawab, ini bukan menggunakan dalil ini wasakata an asya'a rahmatan lakum, bukan. Gak pakai dalil yang ini, tapi pakai dalil orang beriman anil lagwi mu'ridun, dari perkara yang sia-sia mereka meninggalkannya. Ada yang lain? Kita cukupkan istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.